Epidemi flu dengan cepat menyebar ke seluruh China. Dokter dalam keputusasaan, mari kita hancurkan semuanya bersama-sama. Karena epidemi di daratan China terus berkembang, tingkat keparahan wabah semakin meningkat. Laporan menunjukkan bahwa klinik demam penuh kapasitas, rumah sakit kewalahan, dan obat demam langka. Orang China di daratan sangat bingung dan cemas tentang kemungkinan gelombang kedua epidemi mengingat gejalanya sebanding atau bahkan lebih parah dari COVID-19. Laporan terbaru dari klien kesehatan Daily People pada tanggal 5 Maret menyatakan bahwa musim flu di China sedang mencapai puncaknya. Menurut laporan survei mingguan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit China tentang aktivitas flu, tingkat positif deteksi virus flu di provinsi-provinsi utara dan selatan China terus meningkat. Selain itu, telah terjadi sirkulasi bersama subtipe virus influenza, A, H1N1-PDM09 dan H3N2. Antara tanggal 20 hingga tanggal 26 Februari terdapat total 390 kasus wabah mirip flu yang dilaporkan, menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Division Times melaporkan bahwa akun Twitter, The Big Ear Chat, baru-baru ini membagikan cuitan dari pengguna bernama Dr. Little Lion's Daily Work of Moving Bricks, yang menyatakan hampir pasti terjadi wabah flu H1N1. Ada 200 pasien dalam satu malam. Jumlah ini hampir sama dengan puncak epidemi COVID-19. Saya akan bertugas lagi minggu depan, saya gugup. Pengguna Twitter lain yang tampaknya adalah seorang dokter menanggapi tweet tersebut dengan update yang meresahkan. Sejak shift saya dimulai jam 5 pagi hingga sekarang, jumlah pasien yang saya lihat setara dengan volume pasien rawat jalan selama sebulan. Ada 33 kasus H1N1. Jika saya tetap di unit gawat darurat satu hari lagi, saya mungkin akan mengalami pendarahan otak. Di satu titik, saya ingin mengambil kursi, hancurkan semuanya sekaligus. Banyak spekulasi publik seputar wabah H1N1 terbaru, dengan banyak orang yang percaya bahwa virus itu adalah COVID-19. Seorang netizen berkomentar setelah terinfeksi COVID-19, H1N1 terasa seperti kambuh ulang. Ini juga serius di sini di Teluk. Saya hampir sembuh dari H1N1 dan gejalanya mirip dengan kasus ringan COVID-19. Ini omong kosong, ada gelombang kedua COVID-19 tetapi mereka menggunakan H1N1 untuk menutupinya. H1N1 dapat dideteksi menggunakan tes asam nukleat. Negara mana yang bisa dibandingkan dengan tanah air kita yang hebat ini? Netizen lainnya menjawab, cukup gunakan alat tes COVID-19 untuk mengetahuinya. Tetapi jangan bagikan di Weibo atau kepada teman-temanmu. Begitu kamu mempostingnya, itu akan tersebar di luar dan mungkin kamu juga. Tidak banyak yang bisa kita lakukan. Strategi pencegahan dan pengendalian COVID-19 kita telah berhasil. Negara kita benar-benar kuat dalam menghadapi gelombang kedua COVID-19 dengan tenang. Orang-orang batuk di mana-mana. Teman saya di Chengdu tertular H1N1 dan mengatakan itu lebih buruk dari COVID-19. Pada tanggal 1 Maret pengguna Twitter, Yu Tao, mengeluarkan peringatan, mendorong orang-orang untuk waspada terhadap flu H1N1 yang telah memasuki periode tinggi insidensi dan dapat menyebabkan pneumonia yang parah, tidak seperti flu biasa. Postingan tersebut kemudian menjelaskan tentang komplikasi virus tersebut seperti kegagalan pernapasan dan keracunan darah, serta gejalanya seperti demam tinggi yang berkelanjutan, nyeri otot, sakit kepala, sakit tenggorokan yang berlangsung selama 3 hingga 5 hari, dan kesulitan bernapas. Postingan tersebut menyarankan kepada mereka yang mengalami gejala ini untuk segera mencari pertolongan medis. Hu Yan, Wakil Kepala Dokter dari Departemen Pengobatan Pernapasan dan Perawatan Kritis di Rumah Sakit Paru-Paru Shanghai, mengakui bahwa memprediksi tren infeksi H1N1 dan durasi wabah merupakan hal yang menantang. Namun Hu mengamati bahwa tren COVID-19 dapat memberikan beberapa referensi untuk H1N1. Berdasarkan pola COVID-19 sebelumnya, puncak infeksi dapat mereda setelah sekitar 1 bulan.